Assalamualaikum. Selamat malam Pak Sofyan. Waalaikumsalam, selamat malam Pak Zalu. Oh iya, Pak Sofyan, saya ingin melakukan percakapan supervisi mengenai kompetensi inti coaching yang ingin ditingkatkan ini Pak. Apakah Pak Sofyan sudah siap untuk kita berdiskusi tentang ini Pak? Ya, tentu saja saya sudah siap Pak. Ya, terima kasih. Pertama-tama saya ingin mendiskusikan perihal rubrik penilaian percakapan coaching yang akan kita gunakan sebagai acuan untuk mengembangkan coaching pada hari ini. Rubrik yang akan kita gunakan ini adalah rubrik penilaian coaching dengan indikator pertama mendengar aktif, memberikan pertanyaan berbobot, dan memberdayakan coaching. Apakah sudah familiar dengan rubrik ini, Pak Sofyan? Ya Pak, saya sudah familiar, tentu saya sudah mempelajarinya sebelumnya Pak. Oke, bagus. Selanjutnya saya ingin menanyakan nih kompetensi coaching yang ingin Pak Sofyan tingkatkan. Apakah ada sesuatu yang ingin Pak Sofyan fokuskan? Ya, saya ingin meningkatkan kemampuan presence saya Pak. Bagus. Itu adalah kompetensi yang sangat penting. Sekarang, bagian mana yang Pak Sofyan ingin saya amati untuk membantu meningkatkan kemampuan presensi tersebut? Jadi Pak, begini saya ingin fokus pada bagian dalam diri saya Pak. Bagaimana caranya supaya saya bisa lebih fokus dalam sesi coaching begitu? Hmm, Masuk akal ya. Terakhir, saya ingin menanyakan bagaimana penilaian Pak Sofyan sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini. Apakah Pak Sofyan berharap untuk mencapai sesuatu dalam observasi yang akan kita lakukan bersama ini? Saya berharap bisa menjadi lebih baik Pak. Tentu dalam melakukan sesi coaching, saya ingin lebih baik lagi, Pak. Saya ingin dapat memberikan nilai tambah bagi klien saya. Oke, baiklah. Terima kasih banyak atas jawabannya. Jadi, suatu observasi akan kita lakukan bersama dalam sesi coaching selanjutnya. Dari observasi ini, kita akan menentukan indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin kita capai sebelumnya. Apakah itu sudah sesuai? Oke, Iya, Pak, tentu sudah sesuai. Terima kasih, Pak. sama-sama. Saya kira kita sudah selesai ya untuk percakapan prasupervisi hari ini. Terima kasih banyak atas waktunya. Semoga penyempurnaan coaching yang kita lakukan bisa membantu meningkatkan kemampuan coaching Pak Sofyan ya. Iya, iya. Terima kasih, Pak. Sampai bertemu lagi di supervisi berikutnya, Pak. Iya, mari. Selamat malam Pak, apakah Pak Sofyan punya waktu luang hari ini? Ya, selamat malam, Pak Holis. Saya lihat Pak Holis ini agak murung, tidak seperti biasanya. Ada apa, Pak? Mungkin bisa saya bantu? Jadi begini Pak, saya mau curhat sedikit tentang masalah saya. Mudah-mudahan Pak Sofyan dapat membantu saya. Ya, apa yang Pak Holis harapkan dari pertemuan ini? Jadi begini Pak, sebenarnya saya hanya ingin mendapat solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi Pak. Ya, baik Pak Holis. Seperti apa masalahnya Pak? Coba Bapak ceritakan apa yang sedang Pak Holis rasakan. Mungkin dengan bincang-bincang kita mungkin masalah Pak Holis bisa terselesaikan. Jadi begini Pak, beberapa hari yang lalu itu saya bermohon untuk dibuatkan SK tentang kegiatan ekstrakurikuler melalui keputusan kepala sekolah, tapi tidak disetujui, Pak. Tidak disetujui ya. Eh, Bagaimana bisa ya tidak disetujui? Apa yang membuat Pak Holis sehingga SK tersebut tidak dibuat oleh kepala sekolahnya? Kalau menurut saya, Pak, alasan dari hal itu sebenarnya terletak pada saya sendiri, Pak. Saya tidak memiliki kompetensi di bidang ekstrakurikuler, apalagi tentang pramuka, Pak. Oh, jadi begitu ya. Jadi Pak Holis sendiri termasuk kepala sekolahnya Pak Holis beranggapan bahwa Pak Holis ini tidak kompeten begitu di bidang kepramukaan.
sehingga kepala sekolahnya ini enggan untuk memberikan SK ekstrakurikuler ini kepada Pak Holis. Iya Pak, kalau saya tidak memiliki pemahaman yang luas tentang kepramukaan, jadi saya kurang maksimal dalam membina anak dalam kegiatan ekstrakurikuler pramuka ini Pak. Lalu bagaimana tanggapan Bapak ketika kepala sekolahnya ini menolak keinginan Bapak tersebut? Sejujurnya saya kecewa Pak, tapi saya juga paham bahwa hal ini terjadi karena kompetensi saya yang masih kurang untuk menjadi pembina pramuka. Baiklah Pak Holis, kalau begitu saya ingin bertanya ini Pak, selama ini apa yang Bapak sudah lakukan untuk mengembangkan kemampuan Bapak? Sebenarnya saya belum melakukan apa-apa Pak untuk mengembangkan kemampuan saya, apalagi dalam hal kepramukaan. Saya hanya sebatas membaca buku pedoman pembinaan pramuka saja Pak. Mengapa Pak Holis tidak menemukan referensi lain yang bisa menambah kemampuan Bapak? Sebenarnya saya ingin menambah referensi, mencari referensi untuk menambah kemampuan, tapi saya tidak tahu bagaimana Pak caranya. Pernahkah Bapak mengakses fitur YouTube atau Google begitu? Kalau itu saya pernah Pak. Mengapa Bapak tidak mencari referensi di sana? Saya yakin di YouTube dan Google ini pasti menyediakan apa yang Bapak butuhkan. Oh iya Pak, saya tidak terpikirkan untuk melakukan hal ini. Sepertinya saya akan mencari tahunya melalui internet untuk menambah wawasan saya. Iya Pak Holis. Jadi di YouTube dan di Google atau di media-media lain itu sebenarnya di sana itu tersedia banyak sekali hal-hal yang bisa menambah kemampuan Bapak terkait dengan eh, kemampuan di ekstrakurikuler pramuka ini. Sehingga Bapak sebenarnya bisa untuk mengakses itu untuk memperkaya referensi Bapak. Baiklah Pak Holis, adakah hal lain yang bisa membuat Bapak mendapat penguatan atau pengakuan sebagai pembina yang kompeten begitu? Saya juga pernah melihat ada beberapa teman guru yang mengikuti KMD Pak, kursus mahir dasar pramuka. Dan akhirnya mereka lebih paham tentang kepramukaan dan mereka juga mendapat sertifikat atau ijazah yang bisa digunakan sebagai pengakuan bahwa mereka itu punya kompeten dan layak untuk membina pramuka, Pak. Lalu mengapa Bapak tidak melakukan hal yang sama? Saya juga ingin melakukan hal yang sama, tapi saya tidak tahu juga caranya, Pak, bagaimana supaya bisa ikut KMD itu. Jadi begini Pak Holis, kalau mau melakukan KMD ini, itu kan sebenarnya seperti ini caranya Pak. Eh, Warcap menyurati sekolah-sekolah apabila misalnya sudah mau diselenggarakan KMD begitu, lalu sekolah mengutus satu atau dua peserta, sehingga Bapak bisa direkomendasikan untuk mengikuti kegiatan KMD tersebut. Jadi Bapak bisa berdiskusi dengan kepala sekolahnya agar diutus sebagai salah satu peserta ketika dilaksanakan lagi kegiatan KMD. Oh, iya, Pak. Saya jadi bisa melakukan beberapa masukan dari Bapak ini, Pak. Iya, Pak Holis. Jadi kalau menurut saya untuk masalah ini, Bapak bisa merefleksi dan eh, mempersiapkan diri, memanfaatkan kesempatan untuk menambah kemampuan dan sebenarnya yang paling penting adalah mau melakukan. Jadi itu Pak Holis. Oh, iya, Pak. Baiklah Pak Holis, apa yang sudah Pak Holis sampaikan tadi terkait dengan eh, rencana Bapak itu adalah eh, suatu hal yang memang harus kita lakukan sehingga Pak Holis tidak berhenti sampai di situ saja kemampuannya. Nah, sekarang Pak Holis, dari apa yang kita sudah bincang-bincang tadi, bagaimana rencana Bapak ke depannya? Berencana saya ke depannya setelah bincang-bincang, Pak, saya akan berusaha untuk rajin mengakses internet untuk menambah wawasan saya, Pak. Lalu
Adakah hal lain yang akan Pak Holis lakukan? Iya, tentu saja ada Pak. Saya akan mencoba untuk menemui kepala sekolah untuk membicarakan hal ini. Kemudian beliau akan menyetujui usulan saya sebagai peserta KMD selanjutnya, Pak. Ya, baiklah Pak Holis. Jadi rencana Bapak itu adalah rencana yang baik. Jadi dengan rencana Bapak, langkah yang Bapak ambil ini itu sudah tepat sekali. Lalu Bapak akan bertemu dengan kepala sekolahnya sehingga apa yang Bapak inginkan mungkin bisa tersampaikan kepada kepala sekolahnya. Ini adalah langkah yang sangat baik menurut saya. Syukurlah, Pak. Sekarang saya sudah mulai merasa lega. Setelah bercerita dengan Bapak, saya juga bisa menemukan cara atau solusi untuk mengatasi masalah saya, Pak. Iya, syukurlah Pak. Syukurlah Pak Holis. Pak Holis sudah merasa lega dari bincang-bincang kita ini yang tadinya Pak Holis agak murung-murung sehingga eh, kita bisa bincang-bincang terkait apa yang menjadi masalah Pak Holis. Lalu dari yang sudah Pak Holis rencanakan tadi, komitmen seperti apa yang mungkin Bapak akan lakukan untuk menjalankan rencana tersebut? Untuk hal itu, dalam menambah wawasan saya akan berkomitmen untuk lebih sering mencari tahu dan saya juga akan berusaha untuk selalu melakukannya, Pak. Baiklah Pak Holis, dukungan apa yang mungkin Bapak butuhkan untuk melakukan komitmen tersebut? Hitungannya, Pak, saya akan mencoba untuk berkomunikasi dengan teman guru dari sekolah lain yang sudah mahir dalam pramuka, dan saya juga akan meminta mereka untuk bersama-sama berkolaborasi dalam pembinaan pramuka, Pak. Baiklah Pak Holis, saya kira itu ide yang sangat bagus sekali Pak. Semoga dapat segera terrealisasikan dan Pak Holis dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa tidak nyaman begitu. Saya yakin ketika Pak Holis sudah memiliki kompetensi di bidang ekstrakurikuler ini, pasti Pak Holis merasa bahwa Pak Holis tidak akan eh, apa namanya tidak nyaman seperti itu. Saya yakin Pak Holis akan membina anak-anak dengan hati yang tenang, riang dan gembira begitu. Iya, Pak. Terima kasih banyak. Alhamdulillah untuk hari ini saya sudah merasa lega. Terima kasih banyak untuk waktunya, Pak. Sudah mau mendengar keluh kesah saya. Sekarang saya sudah mulai merasa lega. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi guru-guru yang memberikan teladan yang baik untuk murid-murid kita, Pak. Iya, baiklah Pak Holis. Saya kira apa yang menjadi masalah Pak Holis sudah teratasi dengan rencana-rencana yang Pak Holis buat tadi. Semoga apa yang menjadi rencana Pak Holis ini dapat terrealisasikan sehingga apa yang menjadi unek-unek Pak Holis ini juga sudah hilang dengan pertemuan kita hari ini. Saya kira Pak Holis tidak ada masalah lagi ya. Iya, Pak. Sudah tidak ada. Alhamdulillah sudah ada solusi semua, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, baiklah. Saya kira pertemuan kita cukup sampai di sini ya. Iya, Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak Holis. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum, selamat berjumpa kembali Pak Sofyan. Ya, selamat berjumpa kembali Pak Zalu. Selamat malam, saya ingin berbicara dengan Pak Sofyan ini mengenai hasil supervisi yang baru saja kita lakukan. Bagaimana perasaan Pak Sofyan dalam hal kompetensi coaching yang sudah kita diskusikan sebelumnya, Pak? Iya Pak, saya merasa cukup baik Pak. Namun saya ingin tahu lebih detail lagi mengenai performa coaching saya Pak. Tentu saja, saya ingin mengevaluasi kinerja coaching Pak Sofyan berdasarkan data dari pengamatan saya tadi. Pertama-tama, bagaimana menurut Pak Sofyan performa coaching dalam kompetensi presensi? Ya, jadi begini Pak, saya sudah merasa cukup baik Pak. Namun saya juga sudah selain itu saya juga sudah bisa menjaga fokus dan konsentrasi saat melakukan sesi coaching Pak. Bagus. Apa yang membuat Pak Sofyan merasa hal seperti demikian? Saya merasa bisa lebih tajam dalam menangkap perasaan klien saya Pak dan membantu mereka mencapai tujuan mereka.
Saya sangat setuju itu, Pak Sofyan. Saya juga melihat bahwa pada saat melakukan sesi coaching tadi, Pak Sofyan sudah menerapkan kompetensi mendengarkan aktif dan sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dengan baik. Saya anggap itu sudah sesuai ya, atau bahkan melebihi standar yang kita rujuk ini, Pak Sofyan. Iya, baik Pak, terima kasih Pak. Sebenarnya saya juga malu-malu ini dipuji Pak, tapi di samping itu juga saya merasa senang Pak. Iya, ya. Tapi demikian, saya juga melihat hal-hal yang masih bisa perlu dikembangkan dalam coaching Pak Sofyan. Misalkan tadi saat saya mengamati Pak Sofyan melakukan sesuatu, saya sebetulnya kalau merujuk ke standar seharusnya bagaimana ya pendapat Pak Sofyan tentang itu? Jadi terima kasih sebelumnya Pak, kritik dan saran ini tentu saya terima sebagai refleksi diri saya dan kemudian akan saya tingkatkan lagi di kemampuan berikutnya Pak. Iya, ya Pak ya. Baiklah, dari diskusi kita ini, apa yang sudah terbayang akan Pak Sofyan lakukan untuk meningkatkan lagi performa coaching di sesi ini, Pak? Apakah sudah Jadi ada rencana tindak selanjutnya, Pak? ya, jadi saya berencana untuk lebih memfokuskan pada teknik coaching dan melakukan latihan yang lebih intens lagi di rumah Pak. Baiklah, itu sudah bagus ya. Terakhir, saya ingin menyampaikan bagaimana hasil pengamatan tersebut dicatatkan ke dalam forum supervisi akademik. Ini supaya kita bisa terus mengembangkan coaching Pak Sofian yang lebih baik lagi pastinya di masa depan ya. Baik Pak, terima kasih atas arahan dan bantuannya. Iya, sama-sama Pak Sofian. Bagaimana menurut Pak Sofian? Apa yang sudah didapat dari proses supervisi kali ini? Jadi saya merasa semakin paham Pak dan saya siap untuk terus mengembangkan kompetensi coaching saya Pak. Baik, baik. Terima kasih. Jadi kita sudah selesai ya untuk percakapan pasca supervisi hari ini. Sampai jumpa Pak Sofian di supervisi berikutnya ya. Ya, sampai jumpa Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.